Malam Natal tahun lalu pada 24 Desember 2024 menandai secara resminya dibuka tahun jubileum 2025 oleh Paus Fransiskus dengan pembukaan Porta Santa atau pintu suci di Basilika Santo Petrus. Tradisi mengenai tahun jubileum dan juga pintu suci ini sendiri memang merupakan tradisi luhur gereja Katolik yang udah ada sejak lama, dengan catatan paling awalnya berasal dari abad pertengahan. Tapi apa sih asal-usulnya dari kedua tradisi ini? Terus signifikansinya apa untuk umat Katolik? Apakah mengunjungi pintu suci itu merupakan salah satu keharusan, kewajiban buat umat Katolik di tahun jubileum? Hai, selamat datang di The Occident, serial terbaru dari Jalan Kecil TV. Untuk sebagian besar sejarah gereja, gereja Katolik itu aktivitasnya terpusat di Eropa, dan dulu juga umat Katolik mayoritas berada di Eropa. Jadi sebagai sebuah institusi yang memang kental rasa Eropanya, ada baiknya kita umat Katolik juga tahu konteks sosial, sejarah, dan juga budaya dari gereja kita, dari benua biru ini, sembari kita mempelajari sejarah dan tradisi gereja kita. Let's go! Konsep mengenai tahun jubileum itu sendiri dalam gereja Katolik itu eventually berasal dari Alkitab Perjanjian Lama. Kalau kita baca di kitab Imamat, especially di Imamat 25 ayat 8-16, perayaan jubileum itu adalah perayaan yang dilakukan oleh umat Yahudi kuno sekitar 50 tahun sekali. Dan di situ diatur juga beberapa hal yang harus dilakukan, terutama pada tahun jubileum, yaitu semua tanah yang telah disewakan atau dijual dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kemudian budak-budak yang orang-orang yang dijadikan budak karena masalah utang, mereka dibebaskan dan semua utang diampuni, serta yang paling utama adalah meniup sebuah sangkakala yang terbuat dari tanduk domba jantan yang disebut sebagai shofar. Nah, kalau dalam sumber-sumber agama Yahudi, hal ini mereka itu adalah tanda untuk mendamaikan kembali sesama manusia dan juga terutama kepada Tuhan Allah. Dan sangkakala itu sendiri merupakan tanda dari pembebasan, suara pembebasan yang harus dibunyikan di seluruh tanah Israel. Nah, kalau mengutip dari sumber-sumber agama Yahudi, semua hal ini dilakukan untuk mengembalikan semua keteraturan itu kembali ke alam semesta seperti yang diciptakan Tuhan Allah sejak zaman dulu. Yaitu mengakui bahwa semua hal itu eventually adalah milik Tuhan Allah, termasuk tanah, harta, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Sedangkan penghitungan tahun ke-50 ini berdasarkan pada fakta bahwa 50 itu adalah angka atau bilangan yang mengikuti 49. Di mana 49 ini di sini dalam kitab Imamat ini ditentukan sebagai siklus 7 kali 7. Di mana 7 itu adalah angka yang disebut keramat atau suci dalam agama Yahudi, karena pada hari ke-7 Tuhan Allah beristirahat setelah menciptakan dunia selama 6 hari di kitab Kejadian. Namun yang paling menarik dari perayaan ini tentu saja adalah peniupan dari sangkakala tanduk domba jantan yang disebut sebagai shofar. Nah, shofar ini dalam tradisi agama Yahudi juga disebut sebagai gobel atau yovel, yang kemudian menjadi dasar kata dari jubileum, setelah kemudian diserap ke dalam kata bahasa Yunani yaitu jubilaios, dan kemudian dipadankan dalam bahasa Latin dengan jubilatio, yang artinya adalah bersuka cita atau bersenang. Sehingga inti pesan dari tahun jubileum itulah yang kemudian diadopsi oleh gereja Katolik. Pada abad pertengahan, kita melihat bahwa jubileum gerejawi pertama terjadi pada tahun 1300. Itu sebuah tahun yang spesial yang menandai pergantian dari abad ke-13 sampai ke abad 14. Jadi pada saat itu somehow terdapat rumor bahwa pada tahun yang spesial tersebut gereja akan memberikan indulgensi spesial kepada para peziarah yang datang ke Roma. Walaupun pada saat itu sebenarnya gereja tidak memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kemudian terjadilah bahwa Paus Bonifasius ke-8 memberikan indulgensi dengan menetapkan tahun jubileum pada tahun 1300 kepada para peziarah yang telah datang ke Roma. Motivasinya banyak yang bilang karena motivasi ekonomi, karena banyak peziarah, juga banyak yang masuk ke kas kepausan, atau bahkan motivasi politik karena ingin menekankan otoritasnya di atas para raja-raja di Eropa. But nevertheless, pada saat itu kemudian terjadilah tahun jubileum 1300, dan Paus Bonifasius ke-8 pada saat itu juga mengatur bahwa tahun jubileum akan dilaksanakan 100 tahun sekali. Kemudian pada tahun 1342, Paus Clemens ke-6 mengatur bahwa perayaan dari tahun jubileum ini akan dirayakan 50 tahun sekali, jadi diperpendek setengahnya. Dan kemudian pada tahun 1389 diperpendek lagi untuk menjadi 33 tahun, sebelum kemudian dikembalikan menjadi 50 tahun sekali. Dan kemudian perubahan terakhir yang bertahan sampai sekarang itu terjadi pada masa kepemimpinan Paus Paulus kedua,
yang menetapkan bahwa jubileo dilaksanakan 25 tahun sekali. Sehingga sebelum tahun 2025 ini, jubileum yang terakhir itu dilaksanakan pada tahun 2000, yaitu di bawah kepausan Paus Yohanes Paulus II, yang disebut juga sebagai Jubileum Agung atau The Great Jubilee. Di luar itu ada juga tahun jubileum luar biasa atau Extraordinary Jubilee yang bisa dideklarasikan oleh Paus pada kapan saja dan tidak terikat pada siklus 25 tahun sekali tersebut. Kalau jubileum luar biasa yang terakhir itu terjadi pada tahun 2016 yang dideklarasikan oleh Paus Fransiskus pada 2015 sebagai peringatan dari 50 tahun penutupan Konsili Vatikan II. Seperti halnya dengan konsep-konsep dari Perjanjian Lama yang sekarang diadopsi oleh gereja pada zaman Perjanjian Baru ini, tentu saja ada perbedaan signifikan antara jubileum umat Yahudi kuno dengan jubileum gerejawi Katolik pada saat ini. Terutama kita lihat dua perbedaan ini berasal dari perbedaan intinya, maknanya dan juga cara merayakannya. Pada umat Yahudi kuno, mereka inti dari perayaan jubileum itu adalah pembebasan utang dan juga pembebasan budak. Sementara umat Katolik sekarang merayakan jubileum itu sebagai perayaan pembebasan dari dosa dengan indulgensi, bersukacita karena kerahiman Allah membebaskan. Dan whereas umat Yahudi kuno, mereka merayakan jubileum dengan cara meniupkan shofar atau yobel, yaitu sangkakala yang terbuat dari tanduk domba jantan tersebut. Umat Katolik sekarang merayakan pembebasan dari dosa, indulgensi tahun jubileum tersebut dengan mengunjungi Porta Santa atau pintu suci. Dan juga Porta Santa atau pintu suci ini juga merupakan salah satu elemen penting dari tahun jubileum. Karena setiap pembukaan tahun jubileum itu dirayakan dengan pembukaan Porta Santa atau pintu suci ini. Tapi apa sih itu yang disebut sebagai Porta Santa atau pintu suci? Jadi pembukaan pintu suci, Porta Santa sebagai cara merayakan pembukaan tahun jubileum itu pertama kali dicatat dilakukan oleh Paus Martinus kelima pada tahun 1423. Porta Santa atau pintu suci sendiri merujuk pada pintu spesial dari salah satu dari pintu-pintu yang ada di Basilika Utama Kepausan atau Basilika Mayor. Gereja Katolik sendiri memiliki 4 Basilika Mayor Kepausan yang semuanya berada di kota Roma, yaitu Basilika Santo Petrus di Vatikan, kemudian Basilika Agung Santo Yohanes Lateran yang berfungsi sebagai katedral dan kedudukan Paus sebagai uskup Roma, kemudian Basilika Santa Maria Maggiore, dan juga Basilika Santo Paulus di luar tembok. Masing-masing dari mereka ini adalah gereja-gereja besar yang memiliki lebih dari satu pintu. Mereka masing-masing punya 5 pintu. Tetapi di antara 5 pintu ini, ada satu pintu yang selalu tersegel dan tidak dibuka kecuali pada tahun jubileum. Nah, pintu inilah yang disebut sebagai Porta Santa atau pintu suci. Pintu ini mereka adalah pintu-pintu yang tegak, yang tadinya terbuat dari kayu, tapi kemudian sekarang dibuat dari logam. Dan mereka ini disegel dengan menggunakan semen dan beton dan tidak dibuka sampai pada tahun jubileum. Dan ketika mereka dibuka pada tahun jubileum, mereka selalu terbuka sampai pada akhir tahun tersebut, kemudian disegel lagi. Nah, pintu-pintu ini, ketika pembukaan tahun jubileum hingga abad modern awal, mereka secara seremonial diruntuhkan atau dibuka segelnya oleh Bapak Paus dengan menggunakan palu khusus yang diketukkan selama 3 kali dan kemudian baru mereka dibuka secara penuh segelnya. Umat yang masuk lewat Porta Santa ini lantas melambangkan orang-orang Kristen yang menyeberang dari keadaan berdosa menuju ke keadaan rahmat Kristus yang menyelamatkan dan mengampuni. Dan mereka yang masuk lewat Porta Santa ini diberikan plenary indulgence atau indulgensi penuh, yaitu penghapusan waktu hukuman total di api penyucian kelak nantinya. Dan mereka juga dianjurkan secara tradisional untuk melakukan peziarahan ke berbagai tempat ziarah lainnya, yaitu notably, specifically adalah kota Komba Roma dan juga 3 gereja lainnya yang bersama dengan 4 Basilika Mayor Kepausan tadi itu disebut sebagai 7 gereja ziarah, yaitu ada Basilika Santo Laurentius di luar kota, kemudian Basilika Salib Suci di Yerusalem, dan Gereja Bunda Kasih Ilahi atau sebelum jubileum tahun 2000, yaitu adalah Basilika Santo Sebastianus di luar tembok. Selain itu, selain gereja-gereja tadi itu, akhir-akhir ini Tata Suci Vatikan juga secara reguler menetapkan pintu-pintu suci di gereja-gereja lain, di luar Roma, di luar Italia, bahkan di luar Eropa. Seperti contohnya pada jubileum luar biasa 2015, Paus Fransiskus membukanya dengan membuka pintu suci di Katedral Bunda Maria di Kandung Tanpa Noda di Bangui, di ibu kota Republik Afrika Tengah. Dan terus pada tahun 2025 ini juga, sesudah membuka Porta Santa di Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus menetapkan bahwa setiap keuskupan masing-masing juga menetapkan Porta Santa atau pintu suci di keuskupan mereka masing-masing. Dan setiap keuskupan juga memiliki otoritas. Setiap uskup juga bisa menetapkan bahwa di setiap paroki bisa membuka Porta Santanya masing-masing. Dan di sini umat juga dianjurkan sehingga mereka bisa pergi ke Porta Santa di keuskupan dan bahkan di paroki mereka masing-masing untuk menerima indulgensi tanpa mereka harus pergi ke Roma.
Dan mereka juga dianjurkan untuk menerima sakramen Ekaristi, of course, dan juga menerima sakramen rekonsiliasi sebagai tanda pengampunan dan juga pendamaian dengan Tuhan Allah dan di gerejanya. Jadi, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk melakukan laku tobat lewat sakramen rekonsiliasi, menerima sakramen Ekaristi, memperdalam kehidupan rohani kita, dan terutama mengunjungi Porta Santa di keuskupan kita masing-masing, atau di paroki kita masing-masing, atau mungkin kalau bisa pergi ke Roma, tapi terserah dengan kalian. Karena setiap Porta Santa, semua pintu suci di seluruh dunia, di Vatikan dan di seluruh dunia, akan dibuka sampai pada akhir dari tahun Jubileum 2025 ini, yang akan berakhir pada 6 Januari 2026, yaitu perayaan Epifani tahun depan. Jadi, selamat merayakan dan merenungkan tahun Jubileum. Tuhan memberkati. Bye-bye.